Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami berbagi terkait 5 penyebab channel YouTube ditolak monetis dan cara mengatasinya. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Ini sudah saya alami ketika saya membangun channel dulu, dan ada ternyata penyebab-penyebab yang wajib diketahui sama teman-teman, biar nanti nih yang belum monet nih, biar tahu nih penyebabnya kayak apa, sehingga kita bisa menghindarinya, kemudian solusinya kayak gimana. Oke, tidak perlu pakai banyak omong banyak bicara, kita langsung aja ke TKP. Yang pertama adalah penyebab yang pertama, kenapa kita gagal monet, itu karena ada teguran komunitas yang masih aktif, teman-teman ya. Nah, untuk teguran komunitas ini kita harus bisa melihatnya di channel kita seperti ini. Nah, teman-teman, nanti ketika ada teguran kayak gini, itu cara ngatasinya adalah teman-teman nanti silakan langsung saja mengecek teguran komunitas itu. Misalkan kadang yang membuat teguran komunitas itu mungkin karena kayak ada memang video yang tidak kita sesuai dengan teguran komunitas, ya. Kayak teman-teman di sini kan ada teguran komunitas nih, ini masih yang aktif. Ini biasanya dia aktif itu selama 90 hari atau selama 3 bulan. Nah, teman-teman ya, bisa dilihat. Dan saya tuh biasanya kalau ada teguran komunitas kayak gini, itu saya langsung hapus videonya. Buat apa sih pelihara satu video? Gara-gara satu video itu kita bisa menghabiskan atau membuat video kita yang lainnya itu amburadul. Nah, silakan. Ini penyebab pertama adalah ada teguran komunitas. Nah, nanti tinggal tunggu saja nih, Bang, misalkan nih saya mau mengajukan monet nih, tapi teguran komunitasnya masih tinggal 1 hari atau 2 hari. Nah, tunggu saja selesai teguran komunitasnya. Seperti ada teman saya, ini teman saya Suhu Mastah juga, dia menanya di WA, teman-teman ya. Dia nanya di WA, beliau ini juga kasusnya sama, ya. Dia juga kena teguran komunitas. Nah, ini dia nih, gara-gara kena teguran komunitas, jadi dia channelnya langsung dismonet, teman-teman ya. Ini langsung dismonet, ya. Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan monetis. Padahal saldonya ada loh, teman-teman ya. Ini saldonya ada nih, kita cek ke bawah, ke atas. Ini saldonya ada. Dia sudah ada saldonya sekitar 2 jutaan, tapi itu gagal dicairkan gara-gara dia melanggar teguran komunitas walaupun sudah monetis. Dia sudah monet, tapi pada waktu itu dia curhat di saya, ada videonya yang tentang perang Palestina kemarin. Nah, sehingga itu tidak itu memang melanggar komunitas dari pihak YouTube, sehingga videonya di-dismonet ya. Artinya sudah monet tapi di-dismonet. Nah, kayak gini, ini syaratnya, teman-teman ya. Channel Tian sudah dapat teguran komunitas, sudah 2 bulan ya, tapi saya sudah upload video ada tentang perang Palestina ya, dengan menggunakan senjata di sana, langsung dihapus videonya. Nah, ini dia fotonya dikirimin saya. Nah, teman-teman, jadi hindari seperti itu. Hal yang pertama adalah karena ada teguran komunitas nih, kayak gini nih. Dia kena teguran komunitas, ya. Lihat videonya nih, lihat fotonya nih, teman-teman ya. Dia kena teguran komunitas. Setelah dia kena teguran komunitas, ternyata besoknya dia langsung tidak memenuhi syarat untuk monetis. Nah, jadi ini parah sekali, teman-teman ya. Jadi dihindarilah kalau ada teguran komunitas itu, segera dihapus saja videonya, tidak usah pakai repot. Dan itu yang menyebabkan channel kita itu sulit dimonetis. Oke, ini teman-teman ya. Inilah penyebab penyebab kenapa kita itu gagal monetis, karena ada teguran komunitas. Ini dia langsung channelnya hilang, maksudnya bukan channelnya hilang, tapi monetisnya hilang, tapi saldonya ada. Nah, ini saya difotoin saldonya. Ini saldonya ada 2 juta, teman-teman ya. Ini kemungkinan Anda akan bisa cair. Kenapa? Pertama, karena dia belum PIN. Ya. Tuh, sudah 900 ya. 900, ini yang 900, ada juga yang 2 juta yang saldo utamanya diperlihatkan saya sama masnya ini. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, dia tidak akan cair kalau teman-teman belum melakukan beberapa hal ya. Pertama, karena teman-teman itu mungkin belum PIN. Kedua, belum masukkan nomor rekening ke akun AdSense-nya, dan belum verifikasi kode rekening juga di buku rekeningnya dimasukin. Nah, pengalaman saya pribadi sudah lumayan, alhamdulillah saya sudah tahu di Google AdSense ini, karena saya juga dulu di blogger, jadi alhamdulillah semuanya sudah tahu di AdSense. Teman-teman bisa lihat nih di belakang nih banyak sekali, bukan kita ngadang-ngadang, ini kan pin semua nih. Ini ada pin blog tuh ada 2, yang lainnya pin YouTube semua. Nah, untuk mendapatkan
ini cair walaupun sudah kena teguran komunitas dan tidak monetis, itu tidak akan cair selama teman-teman belum verifikasi PIN pertama ya. Kemudian yang kedua, itu teman-teman belum mempin atau dapatkan kode PIN dari AdSense ke rekeningnya. Nah, kalau sudah dua-dua ini sudah selesai, maka insya Allah yang 2 juta ini akan cair, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kendala kita tidak bisa monetis dan kendala kita di Dismonep itu kayak gini. Ada teguran komunitas yang memang kita melanggarnya tanpa sepengetahuan kita. Dan kita tidak rajin membaca hal-hal apa saja yang harus dilarang sama YouTube itu, teman-teman ya. Nah, seperti ini kasusnya, ini yang curhat ke saya ini teman-teman YouTuber juga, dia sekarang juga curhat nih. Nah, katanya dia sudah selesai 90 hari, tapi saya suruh dia jangan 90 hari. Nah, teman-teman ya, ini saya suruh dia tunggu sampai memenuhi ini. Saya suruh begini. Nah, usahakan hari Senin ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, intinya gini. Jadi ketika dia sudah 90 hari, itu jangan langsung di 90 hari itu kita mengajukan monetis. Tapi kasih jaraklah 2 atau 3 hari lah baru kita mengajukan monetis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat penyebab kita tidak bisa monetis, teman-teman ya, yaitu adanya kena hak cipta. Nah, ini yang paling banyak dialami sama teman-teman. Biasanya kan kita sebagai YouTuber kadang juga kita ada kena hak cipta, belum musiknya, kemudian belum juga belum dari videonya, macam sekali. Nah, cara ngatasinya untuk kena hak cipta ini, biasanya teman-teman ya, kita kan sebagai YouTuber itu kadang juga banyak sekali kena hak cipta. Padahal di YouTube itu sendiri kita sudah disediain musik yang re-upload. Artinya musik yang bisa kita gunain, musik yang bisa kita manfaatin. Yang di YouTube nih, silakan bisa lihat di YouTube seperti ini. Kemudian silakan teman langsung aja ke sini, ada audio collection nih, teman-teman ya, bisa dilihat nih, ada audio collection. Nah, inilah tempat kita mengambil audio-audio yang bebas kita gunain, yang 99% itu aman untuk kita gunain di video kita. Nah, silakan diklik ini ya, diklik saja, ditekan saja, kemudian di sini tinggal kita unduh nih, banyak sekali audio-audio yang mana biar kita tidak kena hak cipta musik, yang biasanya kan musik ini paling kena hak cipta. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali, tinggal di play, bisa diunduh, unduhnya lewat sini, tinggal download saja. Tapi saran saya sih silakan didengar dulu sih, mana yang kira-kira menurutnya nyocok gitu ya. Atau bisa teman-teman bisa memilih nih sesuai dengan genrenya. Nah, misalkan saya mau genrenya kayak sinematik. Nah, silakan pilih aja di sini ya. Di sound effect juga bisa. Nah, kemudian di statari ini ada genrenya nih. Ya, ada genrenya bisa kita pilih nih. Nah, di sound effect misalkan nih, teman-teman ya. Nah, kita bisa memilih nih sesuai dengan kemauan kita. Misalkan yang pre-musik, kita maunya yang yang genre sinematik ya. Nah, gini genrenya, ada artis ya, ada genre, ada moodnya, ada durasinya, bisa kita pilih di sini. Misalkan di sini saya pilih genre yang sinematik ya, itu sinematik nih. Maka yang akan keluar sinematik semua. Nah, ini bisa kita gunain buat kita yang memang sedang buat kayak video vlog ya. Ini tentang musik-musik yang sinematik yang 99% tuh aman kita gunain. Nah, silakan teman ya, ini solusinya biar teman-teman tidak kena teguran hak cipta dan saat monetis nanti itu aman kita lakukan dan lancar-lancar saja. Itu ya. Kemudian next, yang ke berikutnya, penyebab kita gagal untuk dimonetis ya. Yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga yaitu penyebabnya adalah karena kena pembatasan usia. Nah, ini banyak sekali, bahkan saya juga bingung teman-teman ya. Saya juga pernah kena pembatasan usia padahal sudah saya setting nih. Padahal sudah memenuhi aturan, tapi yang namanya robot kayak gitu. Kemarin saya juga kena di video di channel saya yang baru itu kena, cuman langsung saya hapus. Nah, solusinya adalah ketika teman-teman kena pembatasan usia, itu wajib segera dihapus tuh videonya ya. Dihapus saja videonya, jadi tidak ada solusi lain, hanya dihapus saja video yang kena pembatasan usia itu. Kenapa? Meskipun kita klaim nanti, artinya kita klaim, kita nge-report ke pihak YouTube, itu memang agak lama, bahkan justru sedikit sekali teman-teman itu diterima, teman-teman ya, sedikit sekali diterima untuk pengajuan klaimnya, meskipun kita sudah sesuai dengan aturan nih. Biasanya sih kayak kita review aplikasi-aplikasi itu rentan sekali kena pembatasan usia. Nah, teman-teman ya, itu cara menghindarinya. Jadi silakan
buka videonya ketika ada kena pembatasan usia, biasanya kan ada di sini nih. Biasanya ada apa namanya? Ada pemberitahuan, misalkan kayak pembatasan nih. Ya, kita bisa cek ke bawah, geser ke bawah, geser ke bawah, geser ke bawah ya. Geser ke bawah, terus geser ke bawah. Nah, kita geser, biasa di sini ada kena pembatasan usia. Itu videonya langsung aja kita hapus. Cara ngapusnya seperti biasa, pilih titik 3 ini, kemudian pilih hapus selamanya. Ya, lalu tekan ini dan tekan hapus selamanya, maka video itu akan hapus dan kita bebas dari kena pembatasan usia. Tapi, Bang, gimana ketika saya kena pembatasan usia, tapi langsung saya daftar hari itu setelah saya hapus videonya? Jangan. Tunggu dulu dia normal. Berapa sih normalnya? Idealnya standarnya adalah 1 minggu setelah teman-teman hapus video pembatasan usia itu baru ajukan monetisasi. Seperti itu teman ya solusinya. Dan itu berhasil saya lakukan di channel-channel saya yang lainnya. Lalu kemudian yang berikutnya, penyebab kita gagal di monetis adalah yang keempat, karena kita mengupload video orang. Nah, ini yang paling parah teman-teman ya. Dimanapun Anda, ya meskipun videonya itu yang 1 menit, yang 30 detik, ya, itu juga akan terdetek sama algoritma YouTube. Ini yang menyebabkan, apa namanya, channel kita itu sulit dimonetis. Ada terdeteksi, terdeteksi video yang kita upload. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Bang? Oke, cara mengatasinya adalah, teman-teman di sini, silakan bisa mengambil video orang, cuman diedit sedemikian rupa. Cara ngeditnya gimana, Bang? Cara ngeditnya adalah teman-teman nanti tinggal ambil videonya, misalkan ambil video nih, ya ambil video dari orang nih. Nah, kemudian teman-teman misalkan video itu 1 menit, tapi video itu viral menarik begitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal potong ya 2 detik, kemudian 2 detik lagi, potong 2 detik, 2 detik. Jadi 1 menit itu dipotong 2 detik, 2 detik, 2 detik semuanya. Nah, setelah potong 2 detik, itu diselang-seling, dipindah ke kiri. Ya, yang nomor 2 dipindah ke nomor 1, yang nomor 5 dipindah ke nomor 2, yang nomor 7 dipindah ke nomor 3, itu dipindah, ya, diselang-seling videonya, seperti itu, ya, sehingga itu juga bisa dibesarkan, artinya dibesarkan juga videonya sehingga dia tidak terdeteksi re-upload. Nah, teman-teman juga lebih baik itu, paling bagusnya adalah menyertakan sumber videonya di deskripsinya, itu paling aman sehingga tidak ada sehingga tidak ada yang namanya pembagian penghasilan nanti di Google AdSense-nya. Nah, teman-teman ya, itu cara mengatasinya ketika kita sudah upload, tapi sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Ketika teman-teman mampu membuat video, kenapa tidak? Kenapa harus ngambil video orang begitu ya? Lebih baik kita harus berkarya sendiri, karena itu juga lebih berkah, lebih sehat, dan lebih tenang kita hidupnya dalam dunia per-YouTubean. Beda dengan kita ngambil video orang, kita was-was saja. Jadi kita was-was saja. Video saya ini sering upload nih, gimana besok nih? Sudah monetis, nanti dianu, kan galau juga, teman-teman ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tidak ada cara yang terbaik adalah kecuali dengan cara bermain bersih, bermain real, dan hasil karya kita sendiri. Itu dilakukan. Nah, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah penyebab kita gagal dimonetis, ditolak monetis, yaitu yang terakhir yang paling fatal. Ini yang peraturan terbaru yang mana ini tidak boleh sekarang teman-teman ya, yaitu kita menggunakan wajah orang. Nah, ini yang salah. Saya juga pernah kemarin pada hari ini channel lain teman-teman ya, tapi orang yang menggunakan di video saya, suara saya juga digunain beserta muka saya juga digunain, dan itu tanpa saya klaim, itu dia langsung dia kena pelanggaran komunitas. Nah, sekarang ini kita tidak boleh menggunakan wajah orang. Bang, bagaimana kalau misalkan ceramah-ceramah? Kan saya kan hobinya Ustadz Somad nih, tapi saya sering upload videonya. Nah, itu teman-teman jadi harus hati-hati ya. Sekarang kita tidak tahu ya, yang namanya tentu dengan ada batasan-batasan, mungkin kayak misalkan ada misalkan orang familiar begitu, kayak artis-artis mungkin dikondisionalkan atau diiyakan begitu. Tapi dengan kita kayak lokal gini, itu yang mungkin tidak boleh kita menggunakan wajah orang. Nah, inilah dia 5 penyebab ya, 5 penyebab kita gagal di monetis atau ditolak monetis di pihak YouTube. Silakan diperbaiki saja yang 5 ini, dan itu dia solusi dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat informasinya. Dan silakan teman-teman ya, ketika ada kendala atau masih dibingungkan, silakan di kolom komentar, nanti kami coba bantu di
menjawabnya terkait hal-hal atau masalah teman-teman yang teman-teman alami. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Thank you, syukran, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.